penting karpet sleepnya benar. Tapi ide-ide aja pakai itu. Kemudian apa? Baik, di kemarin pas perkuliahan kita sudah bahas ya macam-macam organ yang terlibat di dalam reproduksi pada wanita, meliputi ada apa saja kemarin? Ovarium, tubal uterin, uterus, serviks, vagina, dan juga termasuk kelenjar mamae ya. Selain dari kita bahas ini tidak terlalu banyak sih ya, ada sekitar 7 atau 8. Yang pertama kali diperlihatkan ini adalah apa kira-kira? Apa? Ovarium ya. Ini enggak ada ini. Terima kasih. Jadi ini adalah ovarium ya. Ovarium itu ditandai dengan banyaknya perkembangan folikel. Kita tahu bahwa folikel-folikel yang ada di dalam ovarium ini itu mengalami beberapa jenis perkembangan. Yang paling pertama itu adalah folikel. Nah, ini adalah folikel-folikelnya ya. Kita bisa lihat dari ukuran. Ukurannya itu berbeda-beda, bervariasi. Ada yang kecil, sedang, hingga besar. Itu juga menunjukkan tingkat perkembangan dari folikel tersebut. Semakin besar ukuran folikel, menandakan bahwa
belum kondens ya, belum padat sekali. Di sini masih butir-butir lemak masih ada. Cuman sudah terdapat sel granulosanya ya. Sel granulosanya itu mengelilingi bagian dari folikel primordial ini. Dan biasanya hanya ada satu atau dua lapis, atau satu lapis saja ya kalau primordial. Selanjutnya adalah folikel primar. Kalau primar ya berarti dia sudah ada beberapa lapisan seperti ini. Ukurannya juga berbeda ya. Dan biasanya sudah ada sedikit ruangan antrumnya. Ya, jadi di dalamnya itu ada ruangan nantinya yang akan terisi oleh cairan. Cairan itu disebut sebagai liquor folliculi. Ini sudah terlihat perbedaan ya. Di sini sudah terbentuk beberapa lapisan sel granulosanya. Di sini juga sel telurnya semakin besar ukurannya ya. Ini nanti akan menjadi bakal ya ini ya, di antara ini. Ini kan ada sel yang mengelilingi ya, dan ada juga sedikit batas antara beberapa lapisan ini. Ini nantinya akan jadi bakal ruangan antrum ya. Ruangan antrum yang nantinya akan terisi oleh cairan liquor follicle. Ini yang tadi folikel primordial ya. Nah ini juga kira-kira ini masih folikel primer ya, karena ruangannya masih belum ketara, belum ada ya. Nanti yang membedakannya dengan folikel sekunder adalah sudah terdapat ruangan antrum seperti ini. Jadi ukurannya juga sudah berbeda ya. Tapi ini nggak terlalu ketara ya sel telurnya. Mungkin ini nanti tidak akan jadi folikel matangnya, karena tampaknya ini sudah sel telurnya sudah mulai burst, sudah mulai pecah. Tapi ukurannya kira-kira seperti ini yang sekunder. Nanti lapisan granulosanya akan sangat tebal, ada beberapa lapisan dan sudah ada lapisan tekanya ya. Lapisan teka itu adalah lapisan yang mengitari dari folikel sekunder dan folikel bedraft nantinya. Nah, folikel lapisan teka yang ada di sini, yang ini adalah sel-sel ini nanti penting sekali untuk perkembangan sel telur, karena dialah yang nantinya akan mensekresikan steroid untuk proses pertumbuhan dari oosit yang ada di dalam sini. Itu adalah folikel sekunder. Sekarang kita bandingkan dengan folikel yang bedraft. Itu folikel bedraft sangat besar sekali seperti ini. Ya ini bahkan pakai pembesarannya hanya 100 ya. Ini sel granulosanya sangat tebal sekali dan banyak sekali, dan biasanya dia akan membukit ya. Artinya dia berakumulasi membentuk seperti bukit di sini. Ini kita sebut sebagai cumulus oophorus. Biasanya ini adalah tempat nantinya sel telur ini akan tertambat dari sini ya. Karena sel telur ini semakin dia matang, dia akan semakin menuju ke perifer, semakin menuju ke tepi, untuk nantinya sel telur ini akan keluar ya, dari ovarium. Dan ada sel telurnya. Tapi ini folikel bedraftnya masih belum terlalu fase yang akhir ya, karena harusnya kalau folikel bedraft yang akhir, sel-sel granulosa ini ada yang mengitari sel telur sehingga membentuk namanya corona radiata. Ya, ini ada semacam aplikasinya. Jadi harusnya sel-sel ini mengelilingi sel telur ini, nanti dia akan ada bagian kumpulan sel yang granulosa ini juga di sekitar sini membentuk bukit seperti itu. Untuk nantinya ini akan bergeser semakin menuju ke
Jadi ini lapisannya tadi apa namanya? Lapisan sel granulosa ya. Yang keluar itu lapisan teka, ada teka internal dan teka eksternal, tipis sekali perbedaannya. Ini adalah sel oositnya ya. Nah, bagian di sini nanti ada sel granulosa yang mengitari nanti sebagai corona radiata, dan tempat nanti atau arah dari saluran ini menuju keluar, ini nanti akan menumpuk sekali sel-sel granulosanya, kita sebut sebagai cumulus oophorus. Nah ini juga sekunder. Jadi kalau sekunder itu oositnya masih di tengah. Ya. Jadi ciri khasnya itu adalah dia masih di tengah. Dan ukuran juga tidak juga sangat ketara. Di sini kelihatan sel granulosanya juga sudah banyak dan ada yang mengitari sel oosit. Ini oositnya. Tapi posisinya masih tengah ya. Kalau di tengah di sini berarti sangat khas sekali untuk folikel sekunder. Ya, selain dari ukuran. Dan tadi lupa ya, kita lihat dulu lapisan dari ovarium. Lapisan dari ovarium tadi terbentuk atas dua lapisan khas ya, ada korteks dan medula. Kalau korteks itu yang ditemukan folikel. Folikel ini ada di korteks semua. Sementara yang bagian ini tengah, isinya adalah pembuluh darah, ya, saraf tipis sekali. Ini adalah bagian dari medulanya. Dan kita tidak akan menemukan folikel di bagian medula. Sekarang kita coba pakai slide yang lain. Ini juga sama adalah ovarium ya. Nah ini kelihatan perbedaannya. Ini adalah bagian korteks, bagian tengahnya yang ada ini vena ya, vena banyak sekali vena di sini. Ini adalah bagian dari medula. Di sini banyak sekali folikel primordialnya. Nah yang kecil ini adalah folikel primordial. Dan ini masuk ke folikel apa kira-kira? Folikel primer. Ini medulanya. Nah ini kira-kira sudah sekunder ya, sudah sangat besar, sudah ada lapisan tekanya, lapisan teka yang seperti ada alur ini ya. Ini lapisan tekanya, teka internal dan eksternal. Ini sel granulosa sangat sudah cukup banyak, tapi oositnya masih berada di tengah ya, dan ukurannya juga masih belum maksimal. Nah ini juga sebenarnya adalah folikel degrap sebenarnya. Ini folikel degrap. Ini saya bilang tadi nanti banyak sekali sel granulosa yang seperti menarik ya, mengambil ya. Nanti akan lebih banyak lagi di sini. Ini yang disebut sebagai cumulus oophorusnya. Sel-sel granulosa yang mengitari oosit kita sebut sebagai corona radiata. Corona itu mahkota ya artinya. Corona radiata. Radiata itu mengelilingi ya, radial. Ini adalah oositnya. Bagian merah yang ini ada semacam garis merah, itu adalah zona pelosida. Ini yang ini abaikan saja ya. Ini karena sampelnya bukan pada manusia, jadi banyak sekali sampelnya. Kalau tidak salah ini pada tikus. Ini namanya ruangan apa tadi? Antrum. Isinya cairan liquor folliculi. Ini adalah lapisan yang terluar teka ya, teka internal dan eksternal. Yang terbentuk di titik ini adalah lapisan sel granulosa. Bisa ya. Seperti ini ya, ini dalam satu folikel ada beberapa
Kira-kira masih organ apa? Volume ya. Kita masih lihat volume di sana. Cuma perhatikan di sini ada struktur yang besar banget kayak gini. Dipenuhi oleh sel kategori. Ini adalah korpus luteum. Korpus luteum terjadi saat setelah ovulasi, maka si follicle graft itu akan berubah fungsi ya menjadi struktur endokrin seperti ini, yaitu korpus luteum untuk menghasilkan hormon estrogen dan progesteron. Seperti yang terlihat di sini cukup banyak ya. Ini juga korpus luteum, menandakan bahwa ini bukan pada manusia ya. Ini ada beberapa sel telur yang keluar ya, yang berhasil keluar. Berarti ini kemungkinan dari hewan. Tapi strukturnya sama seperti ini. Jadi fokus pada satu ini aja. Nantinya akan terjadi perubahan ya, terutama pada sel granulosanya. Tadi kan ada sel granulosa ya, yang pada follicle graft. Nanti saat dia berubah menjadi korpus luteum, maka akan mendominasi hampir keseluruhan. Korpus luteum itu juga ditandai dengan biasanya berkelok-kelok seperti ini ya. Mereka itu berkelok-kelok. Nah, sel ini itu menjadi namanya sel lutein granulosa. Jadi sel granulosa tadi mengalami perubahan pada selnya, yaitu menjadi sel yang membengkak seperti ini, penuh dengan produk sekretoriknya, yaitu hormonal. Jadi tiba-tiba dia menjadi sel endokrin ya, pada korpus luteum ini. Jadi kelihatan sekali selnya membengkak ya, inti selnya masih ada di tengah. Nah, bagian yang sitoplasmanya ini itulah yang berisi produknya, yaitu hormon-hormon estrogen, progesteron, dan juga faktor-faktor pertumbuhan. Jadi yang paling mencolok di sini adalah sel granulosanya yang menjadi sel lutein granulosa. Jadi sudah berubah nama ya, tinggal ditambah aja dengan istilah lutein. Karena ini paralel dengan fase pada endometrium. Jadi saat ovulasi, maka endometrium akan menjadi fase luteal, ya kan siap untuk membuahi ya. Makanya korpus luteum ini juga disebut sebagai sel-selnya adalah sel lutein granulosa. Sel tekanya juga masih ada, ya, sel tekanya masih ada, kita sebut sebagai sel lutein teka. Gitu. Nah, ini kita akan nanti membedakan dengan korpus albicans ya. Kalau pada korpus luteum, sel-selnya itu masih jelas banget dan masih hidup seperti ini. Ya, inti selnya masih ada, masih utuh semuanya ya, cuma bentuk selnya jadi bengkak seperti ini, membesar karena memang dia mensekresikan dari hormon menjadi sel lutein granulosa. Sekarang kita bandingkan dengan ini. Nah, ini kalau dilihat di ovarium tiba-tiba ada bagian struktur yang putih transparan seperti ini ya, dan sebaran selnya tidak jelas, bahkan mungkin sedikit sekali selnya. Maka ini adalah korpus albicans. Albicans berarti yang putih ya. Korpus albicans ini memang dia mengalami degenerasi lemak. Jadi saat ternyata tidak terjadi pembuahan, maka korpus luteum tadi dia akan mengalami degenerasi menjadi korpus albicans ini ya. Dia akan mengalami degenerasi lemak seperti yang tadi terlihat bahwa produknya itu kan banyaknya hormon ya, hormon steroid seksual. Itu sebenarnya dimodulasi oleh sel-sel lemak. Makanya saat dia mengalami degenerasi, yang menonjol itu adalah terjadi penimbunan sel lemak seperti ini, dan lama-kelamaan dia menjadi jaringan parut yang sekarang. Nanti korpus
sebaran sel-sel yang tidak jelas, inti selnya sudah pecah ya, dan yang menumpuk itu adalah jaringan lemaknya. Makanya warnanya putih dan transparan. Ini juga sama, ini juga corpus albicans, ini juga corpus albicans ya. Kemungkinan corpus albicans ini terjadi pada saat fase endometrium yang sudah selesai ya, lutealnya berarti masuk ke fase menstruasi karena tidak terjadi pembuahan. Saya kira bedakan antara corpus luteum dan albicans. Setelah itu dari ovarium kita menuju ke mana? Menuju ke tuba fallopi atau tuba uterin ya. Tuba uterin ada berapa bagian? Dapat apa saja yang paling distal? Input di bulu, kemudian ampula tuba, ismus dan bagian intermediatnya ya. Oke, ini adalah salah satu tuba uterin, khususnya pada ampula tuba. Kalau pada ampula tuba, antara infundibulum, ya, ampula tuba, kemudian ismus, itu sebenarnya lapisannya sama, yaitu lapisan mukosa, muscularis dan serosa. Mukosa itu pasti adalah bagian yang dekat dengan lumen, bagian ini. Jadi kita akan melihat apa saja di mukosa, epitelnya, ya, struktur dari mukosanya. Kalau muscularis berarti adalah lapisan ototnya ya. Kemudian serosa itu biasanya lapisan terluar pada suatu bagian tubuh yang berada di dalamnya. Kita sebut sebagai serosa. Jadi lapisan terluar itu ada istilahnya serosa, ada istilahnya adventisia. Kalau pada struktur dari ampula tuba ini atau tuba fallopi kita sebut sebagai serosa karena di akhirnya itu masih ditemukan banyak sekali sel-sel mesotel ya. Nah, kemudian bagaimana membedakan antara infundibulum, ampula dan ismus? Kalau infundibulum kita nggak punya ya, kebetulan kita nggak punya. Tapi yang mencolok dari infundibulum itu adalah adanya fimbre. Jadi diibaratkan seperti ini. Jadi ada bagian yang berakar seperti itu, yang menangkap sel telur atau oosit saat ovulasi. Kemudian setelah itu baru dia masuk ke bagian ampula. Nah, ini adalah ampula tuba dari tuba fallopi. Tiresnya adalah mukosanya. Mukosanya itu sangat berkelok-kelok seperti ini ya, berdodot. Kita sebut sebagai pelika mukosa. Nantinya dengan ismus bedanya adalah dari kelokannya. Jadi mukosanya tidak terlalu berkelok seperti ini pada ismus. Sementara kalau pada ampula dia memang kelihatan sangat rumit seperti ini ya, pada lumennya. Disitulah nanti tempat terjadinya fertilisasi saat telur akan menunggu di sini. Sekarang kita coba lihat apa saja penyusul mukosanya. Mukosa dari ampula itu adalah epitel selapis silindris. Coba perhatikan, ini adalah selapis silindris ya.
Nah, salpus limbus ini ada yang ada silianya, ada juga yang tidak silia. Yang silia, yang ada stereosilianya, jadi ada yang sedikit menonjol seperti ini adalah silianya. Yang ada silianya berarti itu akan membantu transfer untuk sel telur ya. Dia akan menggerakkan sel telur bersama dengan lapisan muskularisnya. Namun sel epitel yang tidak ada silianya, dia akan menjadi sel sekretorik untuk memberikan nutrisi kepada sel telur yang sedang menunggu di sini. Ini adalah epitelnya. Ya, jadi ada yang ada silianya, ada yang tidak ya. Seperti itu. Nah, yang tidak, dia akan menjadi sel sekretorik yang memberikan nutrisi kepada sel telur yang ada di sini. Struktur mukosa seperti ini disebut sebagai pelika mukosa. Ya, bentuknya itu ada bagian mukosa yang menonjol ke dalam dengan struktur yang tidak beraturan. Dan ini sangat khas pada ampula yang mana nanti saat pada ismus itu pelikanya justru lebih sederhana ya, tidak serumit ini. Jadi kalau bisa lihat ini, tampilan mukosanya dari sini kami melihat seperti ini ya, sangat rumit sekali. Dan ini adalah lumennya, bagian kosongnya. Di sini nanti akan menempel si sel telur menunggu sel sperma. Kemudian lapisan berikutnya adalah lapisan otot. Lapisan ototnya sebenarnya ada dua lapis, ada yang sirkular dan ada yang longitudinal. Ini adalah sirkularnya. Ini adalah bagian yang bursting yang acak aja ya. Ini adalah longitudinal. Lapisan otot yang ada pada ampula ini juga akan mendorong ya, karena nanti adanya gerakan peristaltik untuk mendorong sel telur yang sudah dibuahi. Jadi saat ada sel sperma yang berhasil dan membuahinya, maka hasil konsepsi tersebut harus dipindahkan ke mana? Kemana mereka harusnya? Ke uterus, khususnya pada endometriumnya. Jadi mereka harus berpindah dari sini ya, karena tidak mungkin ada kehamilan pada sini. Tapi bisa jadi ditemukan kehamilan di luar kandungan, ya. Misalnya pada bagian ampula tubuhnya, berarti ada masalah pada saat proses perpindahan dan nanti malah janinnya hidup di sini ya. Ini kita sebut sebagai kehamilan ektopik. Bisa juga kadang pada melengket pada usus ya, dan itu tidak bisa dipertahankan karena bisa membahayakan ibu, jadi biasanya akan dikeluarkan dan nyeri sekali ya, karena dia terus bertumbuh di sini. Harusnya dia akan bergeser dan pindah ke bagian uterus, khususnya di endometrium. Nah, yang mendorong itu juga selain silianya adalah kontraksi dari lapisan muskularisnya. Ini adalah otot polos, ada dua lapis ya, ada sirkular dan ada longitudinal. Dia akan melakukan gerakan peristaltik dari seperti usus untuk mendorong hasil konsepsi menuju ke ismus, dari ismus menuju ke intermediate dan menuju ke uterus untuk pertumbuhan ini. Lapisan terluar ini adalah serosa, ada mesotelnya selapis kuboid. Jadi itu pada ampula ya. Sekarang kita bandingkan dengan ismus. Ini adalah ismus. Kira-kira yang paling mencolok perbedaannya pada apa? Pada lumennya ya, pada mukosanya. Yang mana mukosanya tidak serumit yang tadi ya. Tetap ada pelika mukosa, cuma tidak serumit pada ampula. Lapisannya sama, ada lapisan mukosa, muskularis dan serosa.
Ya, jadi bisa ya bedakan ya. Jadi di sini juga ada periklanan kosa, hanya saja dia tidak berkelok-kelok seperti pada ampul dan cenderung lebih kecil. Ya. Jadi ukuran ismus itu lumennya lebih kecil dibandingkan lumen pada ampul, lebih sempit, lebih sempit. Itu untuk ismus. Setelah dari ismus, maka pusat konsepsi akan berpindah kemana? Ke uterus. Jadi kita ke uterus sekarang. Kita juga masuk ke uterus ya. Di uterus itu ada berapa lapisan? 3 ya. Ada endometrium, myometrium, dan perimetrium. Pada endometrium apa yang kita temukan? Kelenjar uterus. Jadi Anda akan melihat banyak sekali kelenjar-kelenjar ini. Ini adalah kelenjar ya. Struktur ini. Yang lainnya itu adalah dari ikat longgar. Ini adalah kelenjar uterus. Ke bawahnya maka Anda akan melihat lapisan otot yang tebal ya. Otot itu ada 3 lapis. Ada yang sirkular, longitudinal, ada longitudinal lagi atau oblik ya. Dan cenderung tidak beraturan pada lapisan ketiga ototnya. Kemudian baru perimetrium, ini adalah ada mesotelnya ya, selapis gepeng. Sekarang kita fokus pada endometrium. Tadi endometrium adalah tempat di mana Anda akan melihat kelenjar uterus. Ini adalah kelenjar uterus. Dan fokuslah pada kelenjar uterusnya, karena perkembangan atau fase-fase pada uterus atau endometrium itu terlihat juga pada kelenjar uterusnya. Kalau saat ini Anda lihat pada endometrium, ini adalah kelenjar uterus pada fase yang proliferatif atau regeneratif. Jadi regenerasi itu artinya mereka baru selesai dari menstruasi. Apakah sudah ovulasi di sini? Sudah ovulasi belum? Belum. Karena kan baru habis menstruasi, mereka akan regenerate. Maka harusnya pada ovarium saat ini terjadi proses apa? Perkembangan folikel yang awalnya dari primer lagi jadi sekunder dan jadi folikel the graft. Nah, sembari folikel itu dimatangkan di ovarium, uterus juga sama, mereka akan meregenerasi dirinya karena sehabis dari menstruasi.
Ya, mulailah pembentukan dari stratum basalnya lagi ya. Jadi endometrium itu ada dua lapisan lagi, ada stratum fungsional dan stratum basal. Yang mengalami penurunan saat menstruasi itu adalah stratum fungsionalnya ya. Jadi stratum basalnya masih ada dan dialah yang jadi cikal bakal untuk regenerasi lagi. Makanya ini juga disebut sebagai fase regenerasi atau proliferasi. Jadi mereka akan memperbanyak diri ya. Kemudian kelenjar uterusnya ini coba perhatikan masih ukurannya masih kecil-kecil ya, kecil-kecil dan tampak normal saja, jadi seperti pada umumnya, dan masih belum sekretif ya, masih belum menghasilkan atau mensekresi hasil sekretnya. Kemudian coba perhatikan juga jarak atau lapisan antara endometrium dengan myometrium itu masih tidak terlalu tebal ya. Ini bisa kita lihat seperti ini, masih bisa ada tulang pandang, masih kita bisa lihat myometrium dan juga endometrium. Ini adalah fase regenerasi ya, atau kita sebut sebagai proliferasi juga, karena sedang terjadi proses pembentukan kembali sel lapisan endometrium ini. Sekarang kita bandingkan dengan stadium berikutnya. Sekarang kita bandingkan dengan ini. Apa yang berbeda pada strukturnya? Pertama dari kelenjar uterusnya, apa yang berbeda? Kelenjar uterusnya besar banget dan berkelok-kelok seperti ini ya. Dan ini sudah sangat maksimal ya. Jadi banyak sekali kelenjar uterus yang sudah ada, dan kita lihat ketebalannya ya, ini sangat tebal sekali ya, ini sampai ke atas ya. Ini adalah masih endometrium, ini adalah kelenjar uterusnya sangat berkelok-kelok zigzag seperti ini. Nanti adik-adik akan lihat memang bentuknya zigzag seperti itu ya. Dan dia sangat aktif menghasilkan sekretnya. Jadi di bagian tengah-tengahnya ini sudah banyak sekali sekret-sekretnya. Jadi ini adalah masuk ke fase apa kira-kira? Fase luteal atau sekretori. Berarti di sini kira-kira sudah ovulasi atau belum? Sudah ya. Jadi justru saat dia ovulasi dan korpus luteum terbentuk, korpus luteum itulah yang akan memicu ini terjadinya pembengkakan pada endometrium. Jadi ini sangat besar sekali ya. Saya pakai pemesanan yang paling kecil aja, kita tidak bisa menjangkau dua lapisannya. Nah kalau ini sudah lapisan apa? Myometriumnya. Berarti ini yang bagian yang lebih gelap, ini adalah stratum basal, dan stratum fungsionalnya yang sangat berkembang pesat, sangat tebal sekali, terutama pada kelenjar uterusnya. Jadi bentuknya zigzag seperti ini ya. Nah, dan di sini harusnya jika terjadi konsepsi fertilisasi, nanti dia akan hasil pembuahan akan menempel di sini ya. Nah, kelenjar uterus inilah yang akan memberikan nutrisi kepada si embrio tadi. Makanya dia sangat membengkak, menghasilkan sekretorik ini penuh dengan nutrisi, faktor-faktor
setelah dari fase luteal, saat misalnya ternyata tidak terdapat pembuahan, tidak terjadi fertilisasi, maka endometrium akan lanjut ke fase berikutnya, itu fase apa? Fase menstruasi, tapi sebelumnya masuk ke fase pre-menstruasi dulu ya. Dan di sini kita lihat bahwa terjadi kegagalan pada fertilisasi ya. Artinya tidak terdapat fertilisasi, tidak ada sperma yang ada gitu ya, yang berhasil membuahi, maka yang tadi bengkak ya, membesar endometriumnya itu harus dikembalikan ke dalam wujud yang normal lagi, kembali ke fase regenerasi lagi harusnya. Jadi kita akan lihat di sini, ini agak miring ya, jadi lapisannya itu seperti ini. Ini adalah lumennya, ini adalah apa bagian lapisan apa ini? Lapisan yang ada kelenjar uterus ya tadi. Ada yang boleh panggil Mbak Fitri? Takutnya konsep. Oke, baik lagi, ini lapisan apa tadi? Endometrium, kan ada kelenjar uterusnya ya. Di sini kelenjar uterusnya masih besar-besar, bengkak-bengkak karena memang sehabis dari fase luteal. Tapi ternyata kalau tidak ada, ya maka mereka harus mengalami penyusutan ya. Karena corpus luteum pun akhirnya menjadi apa? Corpus albicans. Karena tidak ada yang perlu dipertahankan, yang tidak ada janin gitu. Maka endometrium juga akan kembali ke wujud yang semula. Dan yang tebal tadi terpaksa harus diluluhkan ya, terutama di bagian stratum fungsionalnya. Jadi kelihatan di sini sudah ada mulai darah-darah, perdarahan. Ini dimulai dari paling atas dulu. Ini juga sudah mulai bursting. Ini eritrositnya. Ya, ini darahnya dan mulai terjadi peluruhan. Ya, ini juga banyak sekali perdarahan-perdarahannya. Jadi kalau pada fase premenstrual ini nanti hari-hari kita akan melihat seperti ini, sudah mulai ada perdarahan pada kelenjar uterusnya dan juga jaringan stratum fungsional. Nanti dia akan sampai ke stratum basal ya. Cuma nanti peluruhannya hanya sebatas stratum fungsional saja. Oke, kita lanjutkan ya. Jadi bisa ya bedakan antara ketiga fase tadi. Regenerasi itu sel kelenjar uterus masih kecil-kecil ya, normal bentuknya, tidak terlalu banyak. Kemudian pada fase luteal, kelenjar uterus akan sangat tebal dan juga membesar, endometrium juga sangat tebal. Kemudian saat fase premenstruasi seperti ini, maka sudah terjadi peluruhan, ditandai dengan adanya perdarahan seperti ini. Ini warnanya kemerahan, sudah ada perdarahan pada kelenjar uterusnya. Ya, ini semua adalah proses peluruhannya. Makanya keluar adalah dalam bentuk jaringan-jaringan dan darahnya. Setelah itu masuk ke menstruasi. Kita tidak punya slide-nya menstruasi, tapi kalau lebih nanti habis ya, sampai kembali lagi ke fase regenerasi kembali ke awal. Bisa ya. Selanjutnya adalah plasenta.
mencari coba bagian desidua basalis. Kalau desidua basalis itu adalah bagian dari plasenta yang menempel dengan bagian ibu. Jadi yang paling dekat sama bagian uterus itu disebut sebagai desidua basalis. Seperti ini adalah dari pengikatnya. Berarti plasentanya menuju ke atas ya. Plasenta itu penuh dengan serabut seperti ini ya untuk proses pengantaran nutrisi dan juga pertukaran darah antara ibu dan janin. Jadi adik-adik akan melihat ini adalah eritrosit ya, adalah sel-sel darah ibu. Sementara yang di dalam korionnya, di dalam filinya ini adalah yang menuju ke janin juga ditemukan eritrositnya. Nah, kemudian di dalam fili korion ini ada sel tromboblast, ada dua apa saja? Sincitiotropoblast dan cytotropoblast. Jadi dari warnanya sudah kelihatan ya. Kalau sincitiotropoblast itu yang paling luar, ya, jadi yang berada di luar seperti ini, dan dia cenderung bergerombol. Ya, misalnya seperti ini juga bergerombol ya. Ini adalah sincitiotropoblast. Sementara ada juga bagian tromboblast yang berada di dalam bagian dalam, warnanya lebih unguan. Ini lebih jelas. Kelihatan ya bahwa eritrositnya banyak sekali di sini. Yang di luar filus atau di luar fili korionnya itu adalah eritrosit ibu dan di dalamnya itu adalah eritrosit janin. Ini eritrositnya. Nah ini yang ungu ini adalah sel tromboblast. Ini selnya. Yang paling luar ini adalah sincitiotropoblast dan bagian yang dalam yang ini itu adalah cytotropoblast. Nah, cytotropoblast inilah nantinya akan menghasilkan hormon HCG atau hormon human chorionic gonadotropin. Jadi hormon HCG inilah yang akan dideteksi oleh tespek saat mendeteksi kehamilan. Nah ini cenderung bergerombol seperti ini ya. Ini adalah sincitiotropoblast banget. Yang ini juga disebut sebagai syncytioknot. Artinya dia bergerombol seperti ini. Dia juga menghasilkan hormon HPL ya, human placenta lactogen. Juga khas pada hanya ada pada plasenta. Jadi hormon HPL itu juga sebenarnya bisa digunakan sebagai marker penanda jika terdapat kerusakan ataupun insufisiensi pada plasenta. Biasanya hormon HPL-nya itu akan turun. Itu menandakan bahwa plasentanya sedang tidak baik-baik saja. Sementara yang bagian tengah ini yang di dalam itu adalah apa tadi? Cytotropoblast. Dia akan menghasilkan HCG ya, hormon chorionic gonadotropin. HCG itulah yang bertanggung jawab terhadap proses kehamilan dan sangat tinggi di awal kehamilan atau di trimester 1. Dan dia juga yang memicu mual muntah ya pada ibu hamil atau tersebut sebagai morning sickness karena biasanya pada pagi hari. Nah, kalau ini apa tadi? Sincitiotropoblast ya. Ini adalah eritrosit ibu ya. Ini adalah fili-filinya. Di dalamnya ada eritrosit untuk menuju ke janin. Nah ini sel-selnya adalah sel desidua ya. Di sel desidua basalis ini dia juga menghasilkan hormon sementara ya untuk estrogen dan progesteron, karena nantinya saat sudah kehamilan besar itu korpus luteum tidak lagi sebagai yang mensupport hormon ya, melainkan dari plasenta yang akan menggantikan. Nanti dia akan mengsekresikan banyak sekali hormon estrogen dan progesteron yang menunjang kehamilan.
hormon estrogen dan progesteron juga nantinya akan semakin jumlahnya akan semakin sedikit menuju ke ujung kehamilan, sehingga nantinya akan merangsang kontraksi. Berikutnya adalah vagina. Kalau vagina itu yang khas itu yang penting adalah epitel. Kita nggak punya yang cervix ya, jadi kita langsung ke vagina. Nah kalau vagina itu dia juga sebenarnya adalah kantung fibromuskular, artinya dia ada fibronya yang tebal. Fibro itu adalah jaringan ikat ya, fiber fibrosit. Nah, ini adalah pada vagina. Jadi jaringan ikatnya fibronya sangat tebal sekali. Dan yang paling mencolok adalah epitelnya. Epitelnya apa gitu? Ya, jadi stratified squamous ya, berlapis gepeng non keratinase tanpa lapisan tanduk ya. Ini pada vagina. Ini akan menjaga penanganan dari trauma ataupun gesekan luar. Ya, sembari nanti sel epitel pada vagina ini juga menghasilkan sekret ya. Nanti dia akan dimakan atau dikonsumsi oleh flora normal pada bagian vagina. Nantinya akan menghasilkan suasana yang apa? Normalnya pada vagina itu asam atau basah? Asam ya. Suasana asam tujuannya adalah untuk melindungi bagian dalam dari vagina. Makanya sperma itu pun dia juga punya semen kan. Semennya adalah salah satunya dari vesicula spinalis. Itu dia cairannya juga bersifat basah sehingga dapat menetralisir asam yang ada pada vagina sehingga dia bisa lolos menuju ke rahim. Ini adalah jaringan ikatnya pada vagina yang sangat tebal sekali, dan epitelnya adalah stratified squamous non keratinase. Dan epitelnya itu menghasilkan sekret ya, jadi juga sekretori nanti akan dikonsumsi oleh dimakan oleh patogen, flora normal yang ada di vagina untuk menghasilkan suasana asam. Berikutnya adalah terakhir pelajaran mamae. Pelajaran mamae nanti kita akan membandingkan mana yang lactans dan satu lagi apa? Lactans dan non lactans kan, menyusui dan tidak. Baik, yang di payudara kita coba cari langsung ke lobus ini ya. Payudara itu memang didominasi oleh jaringan lemak seperti ini, jaringan ikat. Nah ini sebenarnya kondisi mamae, kelenjar mamae, terus yang gravida itu artinya sedang kehamilan. Ya, kalau sedang kehamilan sebenarnya sudah lumayan terbentuk ya. Jadi lobus-lobus ini sudah mulai terbentuk. Ini adalah ductus excretoriusnya sudah terbentuk. Tapi yang membedakan adalah
pada ductusnya atau pada lobusnya itu belum terdapat ASI, dan kelenjarnya itu masih kecil-kecil seperti ini. Coba diingat bagian ini dan nanti kita bandingkan dengan yang atas. Ya. Sekarang saya beralih ke yang atas, tolong dibandingkan. Nah, ini adalah yang laktans. Kita bisa lihat tidak ada skat ya. Hampir semuanya sudah menjadi lobus-lobus untuk ASI. Kita sebut sebagai alveoli. Ya, jadi sekali lagi saya bandingkan, coba bandingkan ini. Yang ini. Jadi masih banyak, jarang-jarang ya, masih ada dari lemaknya, masih ada sekat-sekat, dan antara satu lobus dan lobus lain itu masih berjauhan. Sekarang kita balik ke yang atas. Sudah full, ya. Sudah tidak ada sekat. Yang artinya adalah lobus payudara itu sangat berproliferasi besar ya, membesar dan memperbanyak diri. Ya, ini sudah disebut sebagai alveoli karena di dalamnya itu sudah mengandung ini ASI. Ya. ASI ini akan nantinya akan keluar ya, pertama kali dalam bentuk yang lebih keruh ya, warna lebih kuningan. Kita sebut sebagai apa? ASI yang pertama kali itu crossroad ya, tinggi dan lemak ya. Kemudian pada alveoli ini kita akan perhatikan, terus saya perbesar, dia juga jadi yang sel yang bertanggung jawab untuk menghasilkan ASI itu ya sel epitelnya ya. Sel epitel pada alveoli ini yang menghasilkan ASI. Tentu saja ini akan dipicu oleh hormon apa? Apa? Prolaktin pada hipofisis untuk menghasilkan ASI, dan juga pada area sekitar epitelnya ini, epitel yang menghasilkan ini ada sebaran oktolos. Otot-otot polos inilah yang nanti akan berkontraksi untuk mengeluarkan ASI saat terjadinya ya pengeluaran ASI ya. Jadi ASI ini juga bisa keluar sendiri sebenarnya saat dia sangat penuh, selama ductus lactiferus itu adalah ductus yang menuju ke puting ya, tidak tersumbat. Selama tidak tersumbat biasanya kalau produksi ASI sangat banyak itu bahkan bisa menetes sendiri ya. Maka dari itu harus selalu diberikan ASI kepada bayi ya, ASI eksklusif minimal 6 bulan pertama kelahiran atau hidupan. Nanti yang akan mendorong atau mengkontraksikan alveoli ini untuk pengeluaran itu adalah otot polos yang dipicu oleh hormon apa? Oksitosin. Jadi hormon oksitosin itu akan semakin terjadinya pengeluaran ASI, maka hormon oksitosin juga akan semakin dipicu ya. Maka dari itu ASI yang terus-terusan keluar itu akan memperbanyak jumlah produksi ASI juga sebenarnya. Maka dari itu penting sekali untuk memberikan ASI eksklusif kepada bayi yang terus-menerus. Makanya kalau pun sedang tidak menyusui kan ibu juga akan menyimpan ASI-nya ya. Jadi tetap dikeluarkan menggunakan vakum, nanti disimpan ASI-nya, karena kalau sempat berhenti, khawatirnya nanti produksi ASI-nya juga tidak banyak ya, karena semakin dikeluarkan ASI-nya maka harusnya ASI juga semakin banyak produksinya, karena tadi prolaktin dan oksitosin. Bisa ya bedakan antara yang laktans dan non laktans. Jadi ini kita sudah sebut sebagai alveoli.
Nanti dia akan bermuara di ductus latiferus namanya, masih tidak terlalu kelihatan. Ductus latiferus itulah yang nanti akan mengarah ke puting, ya, ke ujung puting susu. Baik.